Jadi saat ini bank adalah alarmnya nyala merah. Nah, teman-teman bisa bayangin, kalau bank udah nyala merah kayak gini, apakah kita masih bicara nanti? Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Halo semua, Sobat Bisnis Hack. Kejutan! Ada yang mulai gabut nih dan bingung mau ngapain. Mau rebahan lagi, tapi badan udah pegel-pegel. Oke, gimana kalau sekarang kalian menangin hadiah dari Bisnis Hack aja? Caranya gampang. Dapetin ebook karya Bosman Mardigu, ada juga ebook tentang leadership dan seni berbisnis hingga building tim yang militan. Caranya gampang, bisa sambil rebahan aja. Pertama, spam like di video-video channel ini. Kedua, ajak orang terdekatmu untuk subscribe. Jangan lupa screenshot sebagai bukti. Ketiga, klik link di bawah ini untuk akses e-booknya ya. Lakukan ini sekarang juga. Keempat, tulis di kolom komentar video ini kalau kalian sudah ikutan dan berhak menangin e-book-e-booknya. Lakukan sekarang juga karena e-book ini hanya terbatas untuk 1000 orang pertama saja. Ya, jangan sampai kelewatan ya. Ceria, Kaizen, Dildan. Tema hari ini sebenarnya belum kita bahas di tempat-tempat yang lain. Jadi ada kekhususan kalau Anda menonton YouTube, dari IG-nya Mardigu WP dan Bisnis Hack, informasinya selalu yang terupdate. Jadi kita teman-teman, sebelum memulai, Anda masih semangat ya, berada di rumah, berada di stay from home dan work from home. Saya tahu tidak semua bisnis bisa dikerjakan dari rumah dan tidak semua orang nyaman di rumah gitu ya. Orang-orang introvert mungkin bisa tahan, tapi orang-orang ekstrovert sudah bete, udah nggak akan tahan karena dia perlu touching, perlu ketemu orang, perlu menyapa orang dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat karena ke depan insya Allah semuanya segera berakhir dan saya akan memberikan solusi-solusinya. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan dulu ya. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan pertama, sektor bisnis yang tidak berdampak pada corona apa aja gitu ya. Jadi setelah kita mereview corona selama 1 bulan ini, ada beberapa bisnis yang saat ini tidak terkena, yaitu nomor 1 konsumsi. Jadi yang namanya food, makanan nggak terkena dampaknya. Yang kedua adalah bisnis delivery system atau logistik dan delivery, itu nggak terkena sama sekali. Jadi saat ini memang lagi tinggi-tingginya permintaan karena berubah dari yang tadinya orang datang sekarang menjadi delivery system. Kemudian teknologi nggak berkurang. Inovasi mempermudah, teknologi adalah mempermudah orang lain menjadi lebih baik gitu ya. Nah kalau tujuannya teknologi ini rising. Kemudian yang naik lagi adalah spiritual event. Jadi banyak sekali ceramah menggunakan media online. Ini sekarang lagi tinggi-tingginya gitu ya. Dan terakhir adalah health system. Jadi health system ini benar-benar health system ya, benar-benar dari rumah sakit, dari medicine atau obat-obatan, farmasi, alat kesehatan dan lain sebagainya. Ini permintaannya off the scale, di atas skala. Kalau dulu misalnya 10 dengan optimisnya adalah 20, sekarang off the scale bisa 2000 gitu permintaannya naiknya. Itu pertanyaan bisnis apa yang tidak terpengaruh terhadap corona. Yang kedua nih pertanyaannya, apakah trading masih menguntungkan di masa pandemi?
Ini bicara trading, ini trading saham tentunya ya. Maka jawaban saya adalah, oke, ini banyak yang komentar. Tulis ini apa namanya, banyak yang komentar sebelum saya menjawab itu. Saya akan terus running ini nggak apa-apa karena saya tidak terganggu gitu ya. Dan teman-teman saya harap juga nggak terganggu. Jadi trading saham saya harapkan Anda semua adalah stay away dari market. Jadi pada saat volatility-nya tinggi, volatility itu adalah pergerakan yang tidak terkendali. Kayak sekarang ini volatility tinggi, kelihatannya udah rendah gitu ya. Terus kita beli di bawah, terus nanti naik terus untung. Di saat volatility-nya tinggi, maka risk-nya besar. Memang benar, the higher risk you take, the more money you get. Semakin besar Anda mengambil resiko, semakin besar peluang Anda untuk make money. Tapi di sini adalah ada peluang untuk loss gitu ya. Di dalam bisnis itu yang paling utama adalah meminimize loss, kalau perlu zero loss. Jadi di kondisi trading saat ini yang volatile, stay away from the market. Itu saran saya. Jadi jangan main saham, jangan main forex, jangan main yang high spekulasi gitu ya. Memang enak main di rumah, Anda bisa ini, tapi sekali lagi jangan. Terus solusi yang tepat untuk strategi pangan ini menarik nih. Jadi di masa pandemi seperti ini, agility, apa tuh agility ya? Kemampuan Anda mantul gitu ya. Saya menceritakan filosofinya dulu. Yang penting itu bukan jatuhnya tapi mantulnya. Ingat, kita di dalam tren ya, jatuh, mantul, jatuh, mantul, jatuh, mantul. Jatuh itu bisa berkali-kali, tapi selama mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya, maka Anda trennya naik gitu ya. Jadi agility adalah kemampuan kita mantul. Jadi jangan mikirin, ini jatuh nih, ekonomi jatuh, bisnisnya jatuh, ininya jatuh. Bisnis sampai kapanpun akan turun naik. Tetapi sekali lagi, Anda harus kemampuan mantul, dan mantul Anda harus lebih tinggi dari jatuhnya Anda gitu ya. Jadi trennya naik. Sekali lagi, apa itu agility? Agility itu begini. Kita tahu teman-teman saat ini yang berada di dunia restoran, fine dining tentunya ya, restoran fine dining, dan dunia hotelier. Hotel di Indonesia dari bintang non bintang sampai hotel bintang 5 atau 5 star with diamond. Maaf, ada geledek. Istighfar dulu. Jadi hotel dari non bintang sampai bintang 5 atau plus diamond ya, 6 star, itu di Indonesia ada 14.000 hotel. Hotel bintang 2, 3, 4, 5 saat ini 90% gone, nggak ada isinya. Dunia hotel saat ini directly ada 500.000 orang yang terlibat di sana. Semuanya berada di rumah, bukan sekedar work from home, tapi mereka stay at home forever gitu ya. Ini berita buruk. Nah, agility atau kelincahan Anda pebisnis ini di-challenge di masa-masa seperti ini. Jadi saran saya adalah ubah bentuk restoran dan restoran Anda, di hotel Anda ada restoran kan, dan restoran fine dining tadi untuk delivery system. Saat ini delivery menjadi darling. Jadi seperti tadi yang saya bilang, apa bisnisnya nggak turun? Delivery. Jadi produk Anda yang tadinya berada di fine dining, di mana orang masuk baru Anda mengkonsumsi, sekarang kita delivery. Jadi itu agility namanya ya. Nah, maaf saya agak kegangguin sama geledek ini, bukan sama tulisan. Jadi berapa kali saya terpecah konsentrasinya gitu. Tapi memang seru ya, jadi kayak ada back soundnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah misalnya agility yang lain ya, Lipo saat ini merubah Lipo Mall Mampang yang baru akan jalan diubah menjadi rumah sakit seketika. Karena mall saat ini nggak laku, tenan banyak yang nggak masang, mall tersebut dirubah menjadi rumah sakit khusus corona gitu ya. Investasi mereka hampir sama dengan membuat rumah sakit, hanya ditambah ventilator aja gitu ya. Dan ini terlihat bahwa
kemampuan agility dia luar biasa. Nah, mungkin yang terakhir, Esteller 77 melakukan terobosan yang menarik. Dia tutup beberapa gerai dan dia merubah menjadi frozen food namanya. Jadi bisnisnya dia adalah deliver frozen food gitu ya. Jadi teman-teman, itu namanya agility di masa kita lagi down seperti sekarang. Astagfirullahaladzim, ini menarik ini. Saya baru sekali ini berbicara benar-benar kayak ada peluru lagi lewat gitu ya. Tapi ya itulah dramanya kita. Jadi petir dan lain sebagainya membuat muatan rasa acara hari ini. Oke teman-teman, itu pertanyaan-pertanyaan dulu. Tapi seperti kebiasaan saya, kalau saya sudah hampir 6 bulan, setiap Rabu jam 4 sampai jam 6 kita mengadakan rebuan. Nah, tradisi rebuan ini adalah saya mencurahkan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa online. Jadi saya nggak bisa ngomong di video, saya nggak bisa ngomong di tulisan, karena kadang-kadang bendanya ini belum jadi. Forecastingnya ini datanya belum lengkap. Tetapi saya karena nakal, saya kadang-kadang memberi informasi duluan. Dan bagi teman-teman yang sering rebuan, maka akan melihat bahwa saya menebak sesuatu tuh jauh-jauh sebelum kejadian gitu ya. Satu, memang saya biasa analisis. Dua, saya memang penggemar data gitu. Jadi saya suka ngurek-ngurek data sebagai hiburan saya. Jadi mau itu YouTube channel, mau itu Google, mau itu apapun gitu ya, Facebook dan lain sebagainya, saya ada cara untuk mencari data. Nah, ini ada informasi yang sebenarnya datanya belum komplit banget, tetapi saya sudah bisa share buat teman-teman, di mana suara geledek dan petir tadi menambah drama informasi, jadi kelihatannya kayak wah serem banget gitu ya. Gak apa kan? Jadi baik, kita akan mulai dari pertama adalah uang di bank. Ini video kalau nanti didengar oleh pejabat bisa gemeteran, tapi selama fakta kita harus mengungkapkan. Nggak boleh ada dusta di antara kita. Kita akan bicara fakta. Uang di bank saat ini adalah 5.500 triliun, namanya dana pihak ketiga. Jadi uang nasabah sekali lagi namanya dana pihak ketiga. Nah, itu mengkonfirm. Kemudian menarik. Neduh dulu, benar. Saya nggak tahu di daerah lain apakah lagi hujan apa enggak, tapi di sini dar-der-dor gitu ya. Dan saya berada di lantai atas, jadi dekat sekali sama jendela dan dekat lagi sama ini. Gitu. Ini oke, kita lanjutkan. Jadi uang di bank di seluruh Indonesia ada 5.500 triliun. Saat ini LDR itu bukan long distance relation ya, tapi loan to deposit ratio gitu ya. Nah, 90%. Oke, tuh dibenerin lagi tuh sama semesta bahwa uang 5.500 uang 5.500 triliun yang keluar adalah 95%, alias hanya 5% uang ada di bank gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, nah, tuh dengar pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang terjadi kalau 10% deposan menarik uangnya untuk membeli emas misalnya? Ini sekali lagi, saya kayaknya lebih enak membeli emas. Anda cabut, beli emas. Anda tahu, bank itu kolaps. Mau itu bank BUMN gitu ya, mau itu bank komersial di Indonesia biasa, ini tinggi sekali. Apalagi bank BUMN, karena proyek infrastruktur itu memerlukan deposit, dalam tanda petik memerlukan jaminan.
Dan kebanyakan proyek-proyek tadi dipindahin ke sana. Jadi uangnya tadi dipindahin ke sana. Nah, teman-teman, sahabat semua, saya mau ulangi lagi. Ini sengaja saya pelan, saya ulangi biar Anda meresapi banget ditambah suara geledek tadi. Jadi ingat, uang di bank adalah, fungsi bank adalah menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, gitu ya. Dan proyek-proyek negara. Nah, kemudian 95% sudah di luar uang, hanya 5% di dalam. Jadi LDR-nya, loan to deposit ratio-nya 90%. Tinggal 5% nih cadangannya. Jadi kalau ada 10% sahabat menarik, bank bisa kolaps, gitu ya. Nah, oke, sekarang ada pertanyaan kritis dari kita. Kita nanya nih para bankers. Saat ini tahun 98 UKM nggak kena, tahun 2008 UKM nggak kena, tahun 2020 UKM kena karena social distancing. Jadi yang membuat kita UKM ini sengsara saat ini adalah social distancing. Orang jadi nggak keluar, orang jadi nggak ke pasar, orang berkurang, gitu ya. Gara-gara social distancing ini UKM kepukul. Yang di atas belum tentu, nanti saya ceritain lagi. Yang di bawah kepukul semua. Dan ini telak. Oke? Jadi balik tadi ke LDR. Apa yang terjadi kalau 95% ini NPL-nya, nah NPL ini adalah non performing loan, gitu ya. Jadi loan yang tidak perform. Apa yang terjadi? NPL-nya naik, gitu. Menurut saya, feeling saja, ini sekali lagi bukan data, sekali lagi, kalau feeling saya bilang feeling, kalau data saya bilang data. 30% kolaps. Ini yang saya harus menyatakan apa adanya. Jadi saat ini bank adalah alarmnya nyala merah. Nah, teman-teman bisa bayangin, kalau bank udah nyala merah kayak gini, apakah kita masih bicara nanti, oh bagaimana bisnis setelah corona? Sahabat semua, jangan-jangan nggak ada bisnis setelah corona, gitu ya. Sekali lagi, ini harus kita kasih tahu lagi. Kemudian retail shop, bank sudah selesai ya. Jadi bank sudah selesai. Saya ulangi lagi biar paham, karena nggak banyak teman-teman yang mengerti dunia banking. Saya di awal karir saya, setelah ini adalah di bank dulu, baru saya berwirausaha, gitu ya. Dan supaya teman-teman ingat, supaya teman-teman tahu bahwa si Sontoloyo ini kok bisa ngomong bank, gitu ya. Posisi saya dulu adalah di treasury. Treasury departemen itu begini. Kalau orang punya uang banyak, taruh di bank. Kalau bank punya uang banyak, taruh di treasury. Treasury adalah where the bank make money. Di portfolionya sinilah kita mainin, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Salah satunya adalah kredit. Nanti ada high yield fund, ada obligasi dan lain sebagainya. Itu terlalu detail nanti, terlalu panjang. Melelahkan. Jadi di posisi saya kadang-kadang di posisi foreign exchange atau bursa, dulu masih boleh main saham, ada RMDS, Reuters moneternya untuk trading dan lain sebagainya. Jadi investment banking saya paham sekali. Balik lagi, jadi apa yang terjadi kalau NPL atau non performing loans-nya 30%, gitu ya. Saya melihat ini menjadi national threat. Dan saya melihat saat ini pejabat negara belum ada simulasi atau latihan untuk mengatasi kalau hal ini terjadi. Atau jangan-jangan nggak tahu. Jadi mudah-mudahan video ini atau IG ini adalah informasi awal, alarm buat negara supaya terselesaikan. Yang kedua adalah dunia hotelier, dunia leisure, dunia travel. Itu ada 13 juta direct indirect orang yang hidup di sana. Jadi kita tahu ojol ada 2 juta. Ojol ini kenceng sekali meminta haknya, gitu ya. Saya nggak tahu apakah mereka memenuhi kewajibannya, tapi asal saya pesen ojol, saya kasih tambah lebih, gitu ya, untuk menolong mereka. Tapi ada saudara kita di dunia leisure, travel, hospitality, itu 13 juta. Saat ini turun 90%. Dan ini menimbulkan kerawanan yang sangat parah nantinya, gitu ya. Dan terakhir, sebelum saya kupas ini semua, supaya ini jangan dianggap saya nakut-nakuti, saya hanya membuka fakta aja, supaya kita berpikir bahwa hidup nggak sesederhana
para motivator bilang, ayo dong kakak, semua bisa. Saya enggak, saya bilang saya akan menceritakan fakta. Yang terakhir adalah retail shop. Jadi Zara, H&M, Debenham di Eropa 4.000 toko tutup dan tidak berencana membuka lagi. Kita bicara agak pahit nih. Di Eropa 3 bulan akan lockdown, mereka yang bayar rental aja nggak bisa. Jadi mall di Indonesia, di Jakarta terutama, bisa kosong nih. Karena berapa lama kita akan melaksanakan PSBB semi karantina ini? Dengan lihat growth dari pertumbuhan orang terpapar corona sangat tinggi. Jadi retail shop akan habis-habisan, akan ancur-ancuran. Sekali lagi, yang saya ceritakan adalah negatifnya. Anda langsung lihat, oh sisi lainnya adalah positif gitu ya. Berarti shopping online, dunia fashion akan menjadi solusi. Ambil, itu yang saya maksud. Terus teman-teman yang tadi di dunia yang hampir 13 juta tadi di dunia direct indirect ya. Jadi leisure, travel, hospitality, hoteliers dan lain sebagainya itu 13 juta di Indonesia. Ini akan menjadi masalah baru. Nah, kemudian terakhir adalah industri manufaktur. Nah, dipastiin lagi industri manufaktur. Industri manufaktur kita sudah drop at the lowest level karena bahan bakunya tidak ada. Garment bahan bakunya misalnya import dari negara tertentu sekarang hampir shutdown semuanya. Nah, teman-teman, jadi itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Saya dengan adanya informasi ini, saya malah nggak bisa bilang kita harus begini gitu ya. Saya cuma bisa bilang kemampuan Anda melakukan rebound atau melakukan simulasi-simulasi kelincahan tadi, itu yang saya tantang. Saya nggak bisa ngajarin Anda pasti lebih pinter. Saya lebih cuman mengingatkan, sahabat semua, ke depan saya nggak ngelihat cahaya kalau hal ini semua terjadi. Tapi kita harus punya solusinya. Kayak tadi, retail shop begini, berarti Anda sudah harus bermain pakai online gitu ya. Nah, teman-teman, ini di ujung diskusi. Jadi tadi pertanyaan pertama dengan pertanyaan, kedua dengan saya menceritakan fakta yang buat teman-teman berpikir, dan terakhir, Bosman ini ideolog, Bosman ini pemikir atau pengkritik gitu ya. Jawabannya adalah saya bukan itu semua. Saya ini adalah orang yang benar-benar ingin membuat perubahan di Indonesia ini. Jadi ini yang saya mau laporkan di terakhir hari ini adalah apa bisnis yang akan kita luncurkan berikutnya. Begini kira-kira sahabat semua. Anda semua tahu bahwa saya ini beserta teman-teman sahabat saya, ada Mas Satya dan lain sebagainya, kita membuat Sironium gitu ya. Sironium ini adalah berangkatnya adalah dari perasaan kita terhina ya, insult sama Bitcoin. Karena Bitcoin tahun 2016-2017 transaksinya itu hampir 1 triliun. Bayangin, kita bilang gila gede banget ya 1 triliun uang dikeluarin dari Indonesia gitu. Sementara Bitcoin itu kan tidak menggunakan underlaying. Dia cuma pakai algoritma, ketemu sebuah rumus, diciptakan 21 juta Satoshi, kemudian kuncinya dibuang, orang bermain menjadi limited edition. Menjadi numismatik, menjadi limited. Sesederhana itu. Tahun 2009 dan sekarang baru 10 tahun, baru 11 tahun. Saya kepikir, kenapa nggak kita membuat currency sendiri tapi pakai underlaying gitu ya. Kita pakai underlaying emas beneran. Kemudian saya secara pribadi dan teman-teman mendepositokan sedikit emas gitu ya sebagai underlaying dari transaksi kita. Kemudian kita mempelajari tentang dunia blockchain waktu itu. Tapi ini sekarang kita udah lewat. Kita tahu bahwa Bitcoin adalah blockchain bukan Bitcoin. Jadi oke, kita semakin paham. Kita launching, kita luncurkan. Tapi nggak lama kemudian Bank Indonesia ngeluar peraturan, kita disemprit Bank Indonesia yang menceritakan bahwa di Indonesia mata uangnya hanya rupiah. Jadi tidak boleh ada
mata uang lain. Kita bilang, lah kalau Bitcoin bukan punya Indonesia. Agak bingung kita. Oke, jadi kalau saya membuat perusahaan di Malta, di Italia, di Malta based company, kemudian saya akuisisi PT Sironium Indonesia, Sironium menjadi global company. Betul ya? Ya, Sironium menjadi global company. Betul, boleh beredar nggak di Indonesia? Wah, kamu gimana ya ke NKRI-annya? Negara dapat pajaknya dari mana kalau perusahaannya jadi luar negeri? Anda ngerti kekosletannya pejabat. Begitu kita mau dagang, nggak boleh karena mata uangnya cuma rupiah, tapi Bitcoin boleh karena punya asing. Tapi begitu kita buat perusahaannya di Malta, kita akuisisi 100%, perusahaan ini dibilang nggak NKRI karena nggak dapat pajaknya. Saya bilang, Arab mau apa sih gitu ya. Jadi itu benar-benar bingungin gitu ya. Mbok didiamin aja daripada duit 1 triliun hilang ke negara lain, kan mendingan 1 triliun ada di Sironium, rumah yatim Indonesia seenggaknya jadi tajir gitu ya. Itu hanya ini aja pengandaian waktu itu. Oke, itu sudah masa lalu. Kemudian ke NKRI-an saya tetap muncul gitu. Ke NKRI-an saya gak bisa nih. Saya harus melakukan sesuatu gitu ya. Nah, singkat cerita, brainstorming terus mencari solusi. Akhirnya saya pikir, kenapa nggak emasnya tadi ya kita cetak aja 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram gitu ya. Kemudian oke. Nah, inilah yang akan segera kita luncurkan. Saya belum sebut namanya dulu, saya belum sebut brandnya atau strateginya, saya cuma mau memberikan apa yang akan kita lakukan. Jadi saya kasih contoh, misalnya sahabat semua, saya ambil sebuah nama. Waduh, namanya apa nih? Mas Yulis Mbak apa itu, gitu ya. Namanya pada lucu-lucu. Mas Ari aja ya, Mas Ari gitu ya. Mas Ari ini pengen membeli emas, katakanlah 5 gram. 1 gram ambil langkah dari langit adalah 1 juta. Jadi 5 gram adalah 5 juta. Mas Ari memegang 5 gram, saya memegang yang 5 jutanya tadi. Terus sama Mas Ari mau diapain ini yang 5 gram disimpan? Dengan suatu harapan nanti naik dijual, terus nanti kalau mau beli barang ya dipakai lagi rupiahnya gitu ya. Nah, kita punya teknologi sekarang. Saya berdiskusi dengan sahabat saya, mungkin teman-teman tahu Pak Gita Wiryawan, dia adalah Angkora, dia adalah pebisnis yang one of the best dari for investment banking di Indonesia atau investment company, seperti ada Angkora, ada Saratoganya Mas Sandi, terus ada Patrick Waluyo, ada Northstar, terus ada East Venture dan lain sebagainya. Tapi Angkora one of the best. Saya terutama nanti kita membangun platform di mana emasnya tadi kalau taruh di tempat kita, Anda akan punya di balance sheet Anda 5 juta persis. Jadi kalau tadi 5 juta beli ya, fisiknya dititip ke kita, Anda punya balance sheet 5 juta. Balance sheet ini ada di ATM Anda, ada di kartu GPN, gerbang pembayaran nasional. ATM ini Anda bisa belanjakan ke Indomaret, Anda bisa belanjakan ke debit card. Begitu Anda belanja 1 juta, gramasi Anda turun tinggal 4 gram. Kebayang? Jadi uang Anda, rupiah Anda sekarang punya underlying. Jadi Anda menghedge, apa yang menghedge itu ya? Memagari Anda punya uang. Yang dimana kalau sekarang rupiahnya tergerus terus karena inflasi, mendadak sekarang punya underlying emas tadi. Inilah yang saya pikir membuat teman-teman yang ke depan, kalau 10% uang bank tadi Anda putuskan untuk invest di emas, dan emas tadi taruh di sistem kita dan bisa transaksi langsung, bisa Anda buat. Sekarang kita lagi mau integrasi dengan OVO, dengan GoPay segala macam, sehingga Anda kalau transaksi gramasi Anda turun. Dan begitu Anda turun dari 4 juta, terus harga emas naik 1,1 juta, uang Anda jadi 4,4 juta lagi. Mulai kebayang ya? Itu ya seperti itu, karena uang Anda mengikuti pergerakan harga emas yang setiap sore di LBMA-nya, di London Price-nya akan tertera. Ini harga sekarang segini, turun naik. Sekarang sekali lagi, uang emas, uang rupiah Anda punya underlay. Itu filosofi bisnisnya. Itu segera sudah diluncurkan, segera akan diluncurkan, karena ini udah 6 bulan, IP-nya sudah ready. Teman-teman
di dalam manajemen perusahaan yang ini tadi, ini adalah Sironium 2.0. Jadi Sironium akan migrasi semua ke sini, gitu ya. Jadi ini adalah gerakan kita. Nah, ini perusahaannya kali ini lokal karena apa? Ijab kabulnya sah. Anda punya rupiah, saya ambil maaf, saya ambil rupiahnya, saya kasih emasnya Anda taruh di tempat kita. Statusnya semuanya jual beli, jual beli, jual beli. Ini bukan investasi bodong, ini bukan ada bunga di sini, nggak ada. Dan hanya pakai platform dari IPayMu, payment gateway-nya untuk seluruh sistem ini. Dan itu yang punya Pak Gita Wirjawan dan Mas Keke, sahabat saya. Inilah yang akan menggunakan, Anda bisa jalan di seluruh ATM. Sehingga ke depan kita akan melakukan banking 5.0 atau banking yang dilakukan, perbankan yang dilakukan oleh bukan bank. Jadi perusahaan kita ini akan menjadi banking 5.0. Ini akan menjadi terobosan baru di dalam payment, bukan sekali cara bayar. Dan ini adalah cara nabung yang efisien, karena di masa volatility-nya tinggi, the best adalah membeli emas. Tapi membeli emas fisik, Anda tidak lincah jual belinya, ke depan akan ini. Saya harapkan sebenarnya bulan ini, April ini sudah launching. Karena itu saya harus ngomong sekarang. Tapi teman-teman manajemen menyatakan, oke, sabar sebentar gitu ya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi sahabat semua, itulah informasi kita hari ini. Jadi tadi saya ulangi lagi, ada konsumsi, delivery system, teknologi, health system, dan spiritual itu lagi naik daun. Kemudian yang beresiko adalah bank saat ini, kemudian retail shop, kemudian dunia leisure, travel, hospitality itu bermasalah. Dan kemampuan Anda melakukan agility, dan saya pun di challenge, apakah saya ini cuma congornya doang yang gede gitu ya, apakah saya bisa berkontribusi.